Maksudnya agama itu harus tunduk ke dalam bahasa manusia. Artinya bukan agama itu dirubah, bukan. Jadi bahasa itu harus agama itu harus menggunakan bahasa itu apa adanya, logikanya, supaya kamu mengerti. Supaya kamu mengerti. Jadi agama itu menyesuaikan logika bahasa. Misal dalam logika bahasa Indonesia itu bisa dibedakan apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Dibedakan secara morfologis, dibedakan secara semantik, dibedakan secara linguistik. Ya toh? Bisa dibedakan. Tetapi dalam bahasa Semitik, dalam bentuk morfologi itu tidak dibedakan. Bentuk morfologi Sayyid atau Rabbi untuk yang dipercaya sebagai sang ilahi sama saja morfologinya, morfemnya kepada Rab yang maksudnya adalah manusia. Tetapi dalam bentuk semantik atau makna katanya, mereka akan menafsirkan, mereferensikan, menjodohkan, mencocokkan kata itu kepada siapa kata itu disematkan. Itu maksudnya ketika dikatakan bahwa agama itu harus tunduk pada logika bahasa. Jangan logika bahasa itu kau utak-atik, gitu. Ya, jangan kau rubah-rubah bahasa itu sesuai dengan seleramu, nggak boleh. Maka dalam penerjemahan itu ada teori-teori, ada metodologi-metodologinya. Loh, saya kan sudah buktikan kalau bahasa Indonesia itu jauh lebih sempurna dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Koine, bahasa Inggris, ya kan? Saya sudah buktikan. Salah satu contoh itu kita bisa membedakan morfologis kata untuk Tuhan dan Tuhan karena kedua kata ini punya makna semantik yang berbeda. Sempurna dong dibanding dengan bahasa Arab yang nggak jelas. Rabbi itu Tuhanku apa Tuhanku? Tergantung suka-suka kita. Rabbi itu dinyatakan dalam hatinya, dalam pikirannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, apakah Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Itu dinyatakan dalam bentuk morfologi katanya, juga dalam bentuk konsepnya, konteksnya. Begitu Zulkifli Bahlul. Lalu dari mana sumber daripada Lembaga Alkitab Indonesia bisa menuliskan terjemahan seperti yang ada dalam kitabmu? Apa yang menjadi sumbernya? Dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Itu apa yang menjadi sumber perkataan yang kemudian terjemahannya seperti itu? Coba Anda terangkan. Kalau kamu katakan bahwa bahasa Indonesia lebih sempurna daripada bahasa Arab, ya, itulah yang Anda harus katakan di depan cermin. Kata Bahlul itu supaya tertuju kepada diri Anda, kan gitu ya. Sudah nyata di dalam bahasa Arab Sayyid, ada Rab, ada Arab. Tapi Anda tidak akan pernah paham itu. Ada Rabbi, ada Rabbu, dan seterusnya. Coba. Ada Sayyid, Tuhan. Ada Rabbi, Tuhan. Nah sekarang saya tanya, perbandingannya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Apa bahasa penyebutan dari bahasa Indonesia kepada dua laki-laki sekaligus? Ayo. Kalau menyebut seseorang dua laki-laki sekaligus, di dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan sebutan huma. Nah sekarang saya minta, coba, apa dalam bahasa Indonesia
menunjuk kepada dua laki-laki sekaligus dengan satu kata? Silakan. Coba dispesifikkan pertanyaanmu dulu. Yang namanya menerjemahkan sumbernya pastilah bahasa utama, bahasa sumber. Itu Septuaginta, King James Version, itu Vulgata, itu. Mungkin maksudmu yang mana gitu? Soal pemilihan kata yang mana? Kamu ngerti nggak apa yang kamu? Kalau hal yang sama saya katakan. Lalu bagaimana? Apa sumber Islam menerjemahkan Al-Quran? Kok sumber Islam menerjemahkan? Maksudmu metodologinya atau sumbernya? Kamu aja bingung kamu itu. Saya kasih contoh sederhana aja ya. Di dalam kitabmu Yesus diceritakan naik ke surga. Padahal kata yang ada di dalam original teksnya itu adalah uranium. Kenapa bisa berubah menjadi surga di dalam bahasa Indonesia? Terangkan kepada saya. Sajikan teksnya, itu sajikan teksnya. Kemudian kalau itu pertanyaanmu, itu yang kamu mau tanyakan ke saya, maka pertanyaan awalmu salah. Apa sumber LI menerjemahkan? Itu bukan sumber. Kalau soal pemilihan kata, itu yang kamu maksud berarti metodologinya, metodologi menerjemahkannya bagaimana, bukan sumbernya. Jul, ya. Jadi saya luruskan, kalau pemilihan kata yang kamu permasalahkan, harusnya pertanyaanmu begini, apa metodologinya LAI menerjemahkan Alkitab sehingga kata ini diterjemahkan ini, ya toh? Nah, sekarang saya mau bahas itu. Kamu ambil ayat yang mana, kutipkan ke sini biar kita bahas. Ya, saya hanya fokus kepada perkataanmu yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu lebih sempurna dari bahasa Arab. Iya kan? Lalu kemudian tadi saya tanya, apa kata di dalam bahasa Indonesia menunjuk kepada dua laki-laki sekaligus? Kalau Anda mengatakan lebih sempurna bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab jelas dikatakan dengan satu kata, huma, engkau dua laki-laki. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dengan satu kata menunjuk pada dua laki-laki, itu apa bahasa Indonesianya? Buktikan kalau bahasa Indonesia itu lebih sempurna dari bahasa Arab. Itu aja dulu, satu poin. Kemudian yang kedua, Anda seakan-akan menjadikan bahasa Indonesia itu jauh lebih sempurna daripada bahasa, di luar daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Dan mengatakan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan seterusnya. Dengan demikian muncul pertanyaan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di situ ada dikatakan Yesus terangkat ke langit. Lalu kemudian diterangkan lagi, dia terangkat ke surga dan akan datang kembali ke dunia ini dengan cara seperti pertama kali dia naik ke surga. Padahal di original teksnya, baik langit maupun surga, itu sama-sama menggunakan kata uranun. Nah, sekarang coba Anda jabarkan kepada saya, disiplin ilmu apa yang bisa membenarkan terjemahan seperti ini? Dengan satu kata sesuai dengan original teks diterjemahkan ke langit, ke surga. Sama-sama menggunakan kata uranun. Tapi yang tadi mengatakan langit, yang kemudiannya mengatakan surga. Yang mana yang benar? Ini karena kesempurnaan bahasa Indonesia atau siasat daripada Lembaga Alkitab Indonesia? Coba Anda terangkan. Tunggu Jules, saya tunggu. Bagian mana dari teks mana yang kamu kutip Yesus naik ke surga, uranium, itu? Nggak apa-apa, saya bisa jelaskan. Copy pastekan, kamu ambil dari kitab yang mana, itu ayat yang mana, itu. Kemudian masukmu bahasa aslinya yang mana? Karena kan Islam mengira bahasa asli kitab Kristen itu kan Ibrani. Nah, jadi saya mau tahu yang kamu maksud itu bahasa aslinya yang mana itu, ya tolong saya tunggu ya.
Tidak ada Islam yang menganggap bahwa original teks daripada kitabnya Kristen itu bahasa Ibrani. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kami umat Islam mengakui kitab Anda itu asalnya dari salinan-salinan kodeks. Ya, Vatikanus, Sinaiticus, dan seterusnya. Dan itu sumbernya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Ketinggian. Tidak nyampe ke sana kitabnya orang Kristen itu. Perjanjian Lama Anda ambil dari bahasa Septuaginta. Itu kitab Anda ambilnya di situ. Tapi lembaga Alkitab Indonesia tidak ngambil dari sana. Nah, ini yang justru Anda harus jadikan sebagai tema. Dari mana itu sumbernya lembaga Alkitab Indonesia? Kitab mana, buku mana yang dijadikan acuan? Ya, itu sudah banyak orang Kristen yang babak belur tidak bisa membuktikan itu. Nah, kaitannya dengan yang saya katakan tadi, Anda mengatakan bahasa Indonesia lebih sempurna dari bahasa Arab. Kalau lebih sempurna, coba Anda lihat terjemahan Anda di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sama-sama menggunakan kata Uranun. Tapi kenapa diterjemahkan menjadi langit? Sama-sama menggunakan kata Uranun. Kenapa kemudian juga terjemahannya adalah surga? Yang mana yang benar? Langit atau surga? Coba Anda terangkan ini. Iya, mana? Kamu ambil dari mana? Ayat yang mana? Kitab yang mana? Kata uranium. Saya tunggu, Jul. Anda katanya S2 teolog. Tapi dalil dalam kitab Anda aja harus diajarin. Masya Allah. Berhenti jadi penyesat, Petro. Lihat, kamu itu tidak pernah mau mendarat. Kamu itu hanya menari-nari, ya, tidak sadar diri, gitu. Kamu menyajikan suatu opini, tapi saya minta datanya yang mana untuk memverifikasi loh, gitu. Untuk memverifikasi, oh yang ini, maka nanti akan saya jelaskan. Kok malah saya disuruh menyajikan dalil atas opinimu, pendapatmu? Jul. Itu artinya kamu itu tidak mendengarkan VN saya. Terlalu ketakutan Anda itu. Tadi saya sudah menjelaskan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di situ sama-sama menggunakan kata Uranun. Kenapa terjemahannya berubah-ubah? Kadang menjadi langit, kadang menjadi surga. Apa pijakannya? Kenapa bisa berubah seperti itu? Coba Anda terangkan. Ini penipuan atau memang kaidah bahasa? Silakan. Karena bukan bahasa terjemahan, Kang Suma. Ya, makanya kacau balau itu. Karena bukan bahasa terjemahan. Beda dengan bahasa terjemahan dari Alkitab bernama Al-Quran. Itu pasti sinkron semua itu. Bahasa terjemahan apapun di seluruh dunia itu pasti sesuai dengan bahasa aslinya. Ya, beda dengan yang mengaku-ngaku Alkitab itu. Ya, Al-Kibul yang ngaku-ngaku Alkitab pastilah bukan terjemahan, karena memang bukan bahasa terjemahan. Mau diterjemahkan dari mana? Bahasa aslinya emang ada. Maksudnya bahasa asli bahasa yang dilapaskan oleh Tuhan, kemudian disampaikan kepada malaikat Gabriel, kemudian malaikat Jibril melafalkan kepada rasulnya dari jenis manusia. Itu kan tidak ada yang bisa mengakses itu, maka mau diterjemahkan dari mana? Benar sekali, Adinda. Jadi kitabnya orang Kristen ini, khususnya yang ada di Indonesia, itu hanya terjemahan, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana gitu. Mereka hanya mengatakan, ya dari original teksnya, tapi itu kan hanya kibulan aja, faktanya tidak.
Adapun sekarang mereka mengatakan diambil dari terjemahan bahasa Yunani dan seterusnya, yaitu dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu yang benar. Tapi kalau dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai sumber untuk menterjemah ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada itu. Kitabnya orang Kristen di Indonesia itu hanya berasal dari terjemahan Indonesia, terjemahan Melayu, ke terjemahan Melayu, ke terjemahan Melayu, ke terjemahan Melayu, akhirnya sekarang menjadi bahasa Indonesia. Itu yang ada. Makanya tadi saya tanya, apa sih yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 itu? Langit atau surga? Kenapa original teksnya yang ada diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Ya, itu kata yang muncul adalah Uranun. Uranun itu kan artinya langit. Kenapa bisa berubah menjadi surga? Nah, terjemahannya lucu. Ya, Yesus yang terangkat ke surga. Yesus yang terangkat, Yesus yang naik ke langit katanya. Akan datang kembali ke bumi. Seperti pada saat akan datang kembali dari surga, seperti ketika dia pertama kali naik ke surga. Artinya lucu dalilnya gitu loh. Lucu. Ya. Ketika orang-orang itu ditanya, "Kenapa engkau melihat ke langit?" Di situ langit adalah Uranun. Yesus ini yang terangkat ke surga. Surga di situ adalah Uranun juga. Akan kembali ke bumi seperti sedia kala dia naik ke surga. Padahal kata surga di situ juga Uranun. Kan gila ini kitab. Begini, Jul. Saya tidak pernah gentar menghadapi kalian. Ini soal ilmu gitu loh. Soal ilmu. Saya memang sengaja harus memotong-motong voice note-mu. Karena kamu itu kan lompat ke sana kemari. Lompat gitu. Tadi kan bahasa yang kita bahas tadi itu soal saidu, rap, dan lain-lain. Lompat sana, lompat sini, gitu. Kamu menuduh apa sumber LAI dalam menerjemahkan Alkitab. Padahal maksud kamu metodologi apa yang digunakan. Lalu kamu mengambil contoh satu Uranos, ya, yang Kisah Para 1 ayat 11. Nah, kan tinggal gampang. Memang untuk surga itu ada banyak jenis-jenis istilah yang dipakai, ya toh? Salah satunya Uranos. Karena memang surga dalam bahasa Indonesia satu kata untuk menjelaskan banyak. Ya, dalam hal ini bahasa Koine memang lebih spesifik. Dia membeda-bedakan itu. Ada surga, ada kerajaan Allah, ada Firdaus. Ini semua tempat yang berbeda. Ya, walaupun memang semua tempat ini adalah hadirat surga. Jadi surga dalam konteks Kristen itu ada banyak klasifikasinya. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu tidak spesifik, ya, hanya satu kata. Firdaus itu bukan bahasa Indonesia. Firdaus pun diterjemahkan surga. Celus, langit, ya, pun diterjemahkan surga, ya. Tetapi semua kata itu punya makna konteks masing-masing. Uranos, ya, Uranos itu kalau diterjemahkan juga bisa secara harafiah, secara kamus itu bisa langit, celus, ya. Tetapi langit yang dimaksud di sana bukanlah langit ketujuh yang dalam mimpimu itu. Tetapi itu satu gambaran tempat yang ada di atas dimensi waktu, tempat dan bentuk, ya. Ya. Yaitu surga. Dalam bahasa Indonesia surga. Kenapa? Apa itu surga? Surga itu identik dengan suatu kebahagiaan kekal, di mana kuasa kekal Allah nyata, keabadian, ya. Yang secara khusus dalam kekristenan disebut juga itu heaven, ya, sky. Dalam bahasa Indonesia nggak ada kata lain, maka LAI hanya punya pilihan kata untuk Uranos yang artinya sky, itu yang celus, dalam bahasa Latinnya celus itu, ya, ya surga, ya, ya surga. Firdaus itu pun surga. Tetapi antara Firdaus, Uranos, kerajaan Allah,
tahta Allah itu adalah tempat yang berbeda secara definitif, tetapi nyata adalah hadirat surga. Surga itu suatu tempat yang tak terbatas. Begitu Jul. Saya pikir semua kamu bisa mengerti ya. Nah, ini yang menjadi masalah kemudian. Satu kata Uranus itu bisa menjadi surga, bisa menjadi langit dalam satu ayat. Mengapa kau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga akan datang seperti ketika dia naik ke surga. Padahal sama-sama menggunakan kata Uranus. Langit Uranus, surga Uranus. Kemudian Anda berasumsi seperti ini. Yang saya minta kaidahnya. Metodologi penjabaran daripada Lembaga Alkitab Indonesia itu apa? Sampai kok kata Uranus bisa diartikan sebagai surga, bisa diartikan sebagai langit. Padahal surga ya surga. Dalam bahasa Yunani disebut paradiso. Nggak bisa diganggu gugat itu. Sama seperti dalam bahasa Ibrani. Sayim ya langit. Gan Eden ya surga. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diganti-ganti. Nah, ini mau menyesatkan atau apa ini namanya ini? Coba Anda jelaskan.